Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini saya Esa Padua Rahma akan memimpin jalannya diskusi ini. Di sini kita akan membahas tentang COVID-19. Nah, menurut kalian bagaimana penerapan new normal di Indonesia ini? Apakah sudah efektif atau belum? Kepada saudari Arsifa dipersilahkan. Baik, menurut saya penerapan new normal di Indonesia sangat tidak efektif karena ini seperti mengurangi populasi manusia, bukan seperti pemulihan. Sementara seperti yang saya tahu bahwa di negara lain penerapan new normal diterapkan karena mereka sudah mengalami penurunan kurva. Jadi hampir beberapa hari, beberapa minggu, bahkan 2 minggu mungkin kalau di Jepang kurvanya sudah mulai menurun dan setiap harinya hampir tidak ada penambahan kasus positif. Sementara untuk di Indonesia, di sini ini malah new normal ini malah membuat banyak masyarakat yang terkena kasus ini dan kasus ini terus mengalami kenaikan kurva. Sekian menurut saya. Terima kasih atas jawabannya kepada saudari Arsifa. Nah, bagaimana supaya warga Indonesia ini dapat menjalankan new normal dengan baik? Kepada saudara Eki dipersilahkan. Menurut saya, seharusnya warga negara Indonesia semuanya harus menyadari bahwa pencegahan terhadap COVID-19 ini sangatlah penting karena bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang lain, dan juga kita harus turut dengan ikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Jika kita akan pergi keluar atau akan pergi keluar, kita harus memakai masker dan juga kita harus memastikan bahwa kondisi badan kita sedang dalam keadaan baik atau sehat, dan juga kita harus saling menjaga jarak dan jangan hindari kumpulan. Sekian. Terima kasih atas jawabannya, saudari Eki. Nah, sekarang kan tadi kata Eki harus mematuhi protokol-protokol yang telah diterapkan oleh pemerintah. Nah, bagaimana sih agar warga Indonesia ini dapat mematuhi protokol-protokolnya? Kepada saudari Sela dipersilahkan. Menurut saya, warga Indonesia harus selalu menjaga kesehatannya karena itu adalah salah satu kunci mematuhi protokol-protokol yang telah diterapkan pemerintah di Indonesia. Menjaga kesehatan seperti sama keluar rumah jika ada diperlukan saja, atau keluar rumah memakai masker, setelah pergian dari luar sebaiknya segera mencuci tangan, seperti itu. Sekian. Kepada saudari Mila, apakah masyarakat Indonesia ini telah mematuhi protokol-protokol yang telah diterapkan atau tidak? Kepadanya dipersilahkan.
Saudari Etsa, di sini jaringannya tidak cukup baik terdengarnya. Ya. Kepada Saudari Widya bisa menambahkan? Baik, Saudari Etsa. Izinkan saya bertanya, Ya. bagaimana cara kita memberikan komunikasi ataupun edukasi kepada masyarakat agar masyarakat memahami betapa bahayanya pandemi ini? Kita bisa dengan menjelaskan atau menjelaskan dengan cara kita bersosialisasi kepada masyarakat. Tetapi saat bersosialisasi, jika kita akan bersosialisasi juga, kita bisa menggunakan kan internet. Nah, di situ kita membuat edukasi COVID-19 ini. Di situ kita menjelaskan tanda dan gejalanya, bagaimana penularannya, dan seperti apa kita bisa menggunakan internet untuk melakukan edukasi pada masyarakat. Karena kita juga menjaga jarak. Seperti itu, Saudari Arsyifa. Baik, terima kasih. Adakah pertanyaan yang lain dari yang lain, mungkin barangkali yang harus kita diskusikan? Oke, Saudari Mila, izinkan saya bertanya, komunikasi apa yang akan Anda sampaikan kepada orang tua Anda di rumah, ya khususnya ibu, mungkin karena saya merasakan kekurangan kesadaran dari self awareness gitu, kekurangan kesadarannya, jadi kurang. Jadi apa yang akan anda apa yang akan anda sampaikan kepada orang tua Anda, bagaimana upaya Anda untuk menyampaikannya gitu? Baik, saya akan menyampaikan kepada orang tua saya, jika berpergian keluar atau kerja, usahakan menggunakan masker. Terus kalau habis berpergian, usahakan cuci tangan setelah melakukan kegiatan ataupun sebelum melakukan kegiatan. Itu yang akan saya sampaikan kepada orang tua saya. Sudah segitu saja. Ya, terima kasih Saudari Mila. Untuk Saudari Widya, izinkan saya bertanya, bagaimana pendapat Anda mengenai seseorang masyarakat yang mengatakan bahwa pandemi ini tidak nyata? Mereka tidak mempercayai pandemi ini karena mereka tidak melihat secara langsung bagaimana keadaan seseorang yang terkena virus ini gitu. Bagaimana cara Anda memberikan edukasi kepada mereka agar mereka percaya bahwa pandemi ini memang benar-benar ada gitu? Mohon dijawab Saudari Widya. Jadi yang pertama kita harus jadi
Jadi kita harus meyakinkan orang bahwa virus corona itu benar-benar ada. Karena tidak mungkin tenaga medis mendeteksi hasil laboratorium yang salah. Jadi apa yang ditetapkan jadi saya izin menambahkan. Ya, silakan. Ya kan kalau sekarang masyarakat contohnya saya ngeliat di internet atau di TV banyak tidak percaya. Ya. Seharusnya masyarakat itu percaya kalau virus corona itu ada, kalau tidak ada, tidak mungkin ada yang meninggal sampai sebanyak itu. Segitu saja. Baik, yang terakhir saya tujukan kepada saudari Eki. Mungkin ini pertanyaan saya yang terakhir untuk membahas pandemi ini. Menurut Anda, bagaimana perlindungan kepada anak kecil di situasi pandemi ini, sementara mereka sangat tidak bisa untuk tidak keluar rumah karena mereka jenuh jika tidak keluar rumah? Bagaimana cara mengatasinya? Kita usahakan membuat misalnya kayak game atau permainan apalah yang bisa bikin anak nggak jenuh, sama kan banyak juga ya yang main apa gitu kayak TikTokan kayak gitu kan banyak juga, tapi dalam hal-hal yang positif. Sekian mungkin dari saya. Baik, terima kasih. Ingin menambahkan. Oke. Bisa saja kepada peran orang tua bisa menjaga anak-anaknya, memberi edukasi pengetahuan kepada anak-anaknya, apa sih itu corona, apa sih bagaimana penyebaran corona atau bahayanya corona. Jadi kita bisa beri misalnya di YouTube lihat video animasi apa sih corona itu gitu. Jadi ke anaknya juga ada takut buat mah gitu. Terima kasih. Terima kasih saudari Sela. Baik, sekarang saya kembalikan. Izin menambahkan juga. Oh, oke. Izin menambahkan juga. Baik. Kan di sini yang terkena dampak virus corona itu bukan hanya di kalangan anak kecil saja, tetapi di kalangan orang dewasa juga. Nah, menurut saya solusi supaya kalangan orang dewasa tidak keluar rumah, kita misalnya untuk ibu-ibu lebih baik memanfaatkan internet, yaitu dengan mencari tahu bumbu-bumbu masakan apa saja sih yang diolah hari ini gitu. Jadi membuat ibu-ibu ini semakin kreatif gitu walaupun di dalam rumah, dengan memanfaatkan internet untuk mengisi kegiatan sehari-harinya seperti itu. Baik, terima kasih. Dan waktunya sudah cukup, saya kembalikan kepada Anda saudari Etsa untuk menutup. Ya, jadi kesimpulannya tentang diskusi ini yaitu new normal di Indonesia ini belum berjalan dengan efektif karena masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, untuk supaya masyarakat tidak jenuh di rumah, mereka bisa pada anak kecil bisa bermain game atau
melakukan TikTok dan kepada orang tua atau ibu, kita bisa eh, memanfaatkan internet untuk melakukan hal yang kreatif untuk mengisi kegiatan-kegiatannya, kegiatan sehari-hari. Dan juga untuk berkomunikasi, untuk mengedukasi kepada masyarakat tentang COVID-19 ini, kita bisa menggunakan internet untuk membuat edukasi tentang pengertian COVID itu apa, tanda dan gejalanya apa, terus penyembuhannya seperti apa. Nah, seperti itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari diskusi ini. Terima kasih atas waktunya. Sudah cukup untuk diskusi ini? Iya, sudah cukup saja. Nah, sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.